Oke, halo semuanya. Jumpa lagi teman-teman dengan Awan Chai di sini ya, duta pajak abal-abal. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman di channel Pajak Smart ini ya, tiap hari Senin jam 8 malam. Tetapi mohon izin teman-teman, hari ini adalah yang terakhir gue live IG ya. Setelah berapa ya? 5 tahun gue live IG ya. Karena sudah saatnya gue beristirahat dan berlibur nih teman-teman ya. Mau liburan dulu. Dan seperti biasa teman-teman, gua perlu disclaimer dahulu ya bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gua 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, dan belum tentu juga sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Jadi mohon teman-teman koreksinya kalau ada yang salah ya guys. Nah, walaupun gua by the way suara gua masuk teman-teman ya? Suaranya kedengaran ya? Karena kemarin minggu lalu nggak kedengaran suaranya, mohon maaf. Coba dites kalau memang nggak kedengaran ya. Jadi walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, sampai sekarang masih resmi nih teman-teman ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua teman-teman ya. Anda semua teman-teman tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gua ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya, untuk melaksanakan kewajiban perpajakan elu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus yang berbeda-beda ya, teman-teman. Mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP kalau teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi ya. Oke, suara oke ya? Thank you Pak Febles, thank you, thank you. Oke, teman-teman kita promo dulu nih ya, buat teman-teman yang belum tahu kita ada program membership lifetime ya, lifetime membership buat teman-teman yang mau diskusi langsung dengan saya untuk pajak akunting ya. Cukup bayar satu kali aja dan itu berlaku seumur hidup ya, menjadi membership lifetime. Silakan daftar di website www.pajakpajakpajak.com ya, 3 kali ya, pajakpajakpajak.com. Teman-teman akan tergabung dengan grup WA, grup WhatsApp membership, bebas diskusi setiap hari di situ ya, dan kita akan ketemu secara langsung, secara online ya, setiap hari Selasa jam 8 malam. Nah, jadi silakan teman-teman bergabung ke membership kita di www.pajakpajakpajak.com ya. Oke, hari ini kita mau bahas apa? Jadi pertama-tama kita mohon izin dulu nih buat teman-teman semua ya. Kita hari ini live IG gue yang terakhir. Gue minta izin untuk istirahat dulu ya, karena mau liburan nih ya, untuk mau menikmati liburan untuk diri gue sendiri. Oke, gua spesifik hari ini mau bahas mengenai si Pak siapa nih, Pak Bursok Antoni ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman sudah tahu lah ya, tapi akan gua remind sedikit ya. Jadi Pak Bursok Antoni ini adalah orang yang waktu itu ribut ngerame-ramein pengen minta Sri Mulyani dipecat, pengen minta, bahkan Jokowi kalau nggak salah. Kemudian sekarang zamannya Purbaya, dia juga mengkritik Purbaya, dia juga mengkritik DJP, dia juga mengkritik Prabowo kalau nggak salah ya, Prabowo dan Gibran kalau nggak salah ya. Nah, dan dia ini adalah seorang, pegawai pajak gitu loh, seorang petugas pajak, pegawai pajak yang digaji oleh pemerintah ya, eee, kemudian menurut dia nih, dia lagi dikerjain sama DJP gitu ya. Dibuanglah dia sama DJP, dari satu posisi dibuang ke posisi yang lain, atau dari satu tempat dibuang ke tempat yang lain ya, sehingga gaji dia turun, karena pangkatnya turun gitu kan. Jadi gaji yang awalnya 33 juta per bulan menjadi 8 juta per bulan ya. Nah, Borisok Antoni surati Prabowo, "Siapa tanggung jawab cicilan saya?" katanya. Nah, teman-teman mungkin udah tahu ya, gua tidak perlu lagi teman-teman tinggal cek aja beritanya ada di mana-mana ya. Beritanya ada di mana-mana, tinggal dilihat aja teman-teman. Nah, namun yang menarik adalah, bagaimana komentar orang-orang nih teman-teman ya. Komentar orang-orang, eee, itu kebanyakan orang tuh tidak mendukung Pak Bursok gitu loh. Kebanyakan orang malah ngomel ke Pak Bursok gitu. Bilang dia tidak tahu diuntung lah, bilang dia ngelawan bosnya lah, bilang dia, wajarlah dia ditendang sama DJP dan sebagainya ya. Nah, jadi sedikit sekali orang yang mendukung Pak Bursok gitu. Ini di Instagram gue ya. Nah, yang lebih parah adalah di Threads nih. Ini adalah Threads ya. Ini Threads ya. Yang nge-like tuh 397 orang, yang komentar itu 155 orang, teman-teman.
Yang kirimin foto ini ke orang lain adalah 339 orang. Dan interaksinya banyak sekali ya, dan orang-orang itu pada komentari, intinya, anti terhadap si Pak Bursok. Orang ini bilang nih, "PNS naik turun jabatan itu resiko," katanya. "Masih dapat 8 juta per bulan disyukurin lah. Di perusahaan swasta, bayang-bayang PHK sudah menjelang. Ternyata gaji orang pajak gede-gede ya, pantes getol narikin pajak." Ini orang pajak yang problematik dan viral dari zaman dulu. Dulu nginep sehari-hari di hotel minta dibayarin kantor, keren bet. Mosok pajak struktural kayak gitu sih, bukannya memberi contoh. Kemudian ada yang komentar, "Yo, kamu mendesak atasan secara strukturalmu untuk turun, ya kamulah yang diturunin." Nah, lah kocak, jadi bawahan di PNS minta atasannya sampai presiden mundur. Ya kritik ke atasan ada tempatnya lah, nggak bisa disampaikan terbuka seperti ini. Namanya mempermalukan. Giliran disanksi, ngoceh nggak terima katanya. Nah, jadi banyak sekali teman-teman ya, orang yang berkomentar melawan si Pak Bulsok ini. Intinya nggak senang lah dengan Pak Bulsok gitu ya. Nah, sekarang bagaimana pendapat gue? Nah, berhubung ini video IG gue yang terakhir ya sebelum gue berliburan, gue pengen kasih ya pesan atau nasihat lah kepada Pak Bulsok lah ya, sebagai sesama orang di dunia persilatan pajak ya. Bukan berarti gue lebih bijaksana atau lebih senior, enggak juga ya. Gue rasa dia lebih tua dari gue. Nasihat pertama, kalau Pak Bulsok nonton video ini ya, gue berharap Pak Bulsok bisa menerima keadaan dunia ini gitu ya. Accepting ya, menerima dunia ini memang isinya banyak orang bangsat gitu ya, banyak orang brengsek. Dunia ini tuh sudah busuk sejak zaman dahulu sampai ke hari ini dan juga akan tetap busuk di masa depan. Ada orang-orang bijaksana, Buddha, Nabi Muhammad, Yesus, dan lain-lain dan lain-lain. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa merubah dunia ini menjadi lebih baik. Gitu ya. Dunia ini tidak akan pernah berjalan sesuai dengan keinginan gua atau keinginan Pak Bursok atau siapapun gitu loh. Dunia ini akan berjalan begitu apa adanya ya. Jadi dengan kita bisa menerima kenyataan itu, maka kita akan berhenti untuk berusaha merubah orang lain. Kita akan mulai melihat ke dalam diri kita sendiri, apa yang bisa kita ubah dalam diri sendiri, gitu loh. Nah, itu nasihat pertama gue untuk si Pak Bursok ya, mudah-mudahan beliau bisa menonton video ini. Nasihat kedua gue kepada Pak Bursok ya, gue rasa Bapak perlu minta maaf deh ya sama atasan ya. Kalau gue punya pegawai, mengviralkan gue salah, kemudian minta gue mundur, ya gue tempeleng gitu kan. Ya sama aja lah ya Pak Bursok, walaupun dia merasa dia gajinya bukan dari DJP, dia merasa digaji oleh rakyat dan sebagainya lah ya, terlepas dari segala filosofi itu, tetapi kan Pak Bursok ada di sebuah struktural di DJP gitu ya. Kalau lu ngomel-ngomel sama atasan lu, apalagi pimpinan tertinggi ya, Menteri Keuangan mau dilabrak, ya nggak akan bisa jalan gitu. Jadi menurut gua Pak Bursok, demi untuk kebaikan diri sendiri, supaya dendam ini tidak masuk ke dalam hati terus ya, bolehlah ya minta maaf, kemudian forget it, lupakan aja ya. Mudah-mudahan jabatannya kembali, tapi kalau jabatannya nggak kembali ya nggak apa-apa, nggak usah mengemis gitu ya. Nah, nasihat ketiga gue untuk Pak Bursok adalah, mungkin bisa mulai menata hidup kembali dari awal gitu ya. Manusia itu cukup kok gaji 8 juta ya. Di Jakarta tuh banyak orang gaji 5 juta, 6 juta tuh bisa hidup, punya anak, istri masih bisa loh ya. Nah, sedangkan Pak Bursok kan kalau nggak salah di Medan ya. Jadi gaji 8 juta itu menurut gue is oke banget ya. Nah, sementara ini hiduplah dengan uang itu aja, semua cicilan di-stop aja ya. Semua cicilan diberhentiin aja, cut off aja semua, kalau ada cicilan rumah, cicilan mobil, berhentiin aja semua, pindah ke rumah yang lebih kecil gitu. Atau sewa juga bisa kan, nggak perlu gengsi kok di dunia ini ya. Jadi intinya jangan sampai gali lubang tutup lubang. Jangan sampai, Pak Bursok ini dengan turunnya gaji, tetapi tidak mau menurunkan lifestyle, nggak bisa. Namanya orang gaji turun pasti lifestyle akan ikut ya. Nah, nasehat gue yang keempat untuk Pak Bursok adalah, setelah ini ya mulailah membangun fondasi bisnis konsultan pajak untuk diri Anda sendiri ya. Ya kalau kalau lu mau ya Pak bisa gabung ke program KPP gue ya, program kpp.com kalau mau ya, untuk mengembangkan bisnis konsultannya. Kemudian yang
Selanjutnya adalah Pak Bursok setelah punya fondasi bisnis yang bagus, stabil ya, income-nya sudah bisa menggantikan gaji di kantor yang 33 juta itu, barulah bisa resign ya. Nah, nasihat terakhir adalah targetnya adalah punya financial freedom dan time freedom. Ya, kebebasan finansial dan kebebasan waktu ya. Bukan menjadi kaya raya, bukan jadi kaya raya, tetapi punya kebebasan uang dan kebebasan waktu di mana lu bisa mengatur waktu lu tidak terikat oleh sebuah pekerjaan atau oleh bos gitu ya. Nah, yang pasti kita di dunia ini tidak punya tujuan untuk merubah dunia ini jadi lebih baik, tidak ada target seperti itu ya. Dan tidak usah punya impian untuk merubah pemerintah ini menjadi pemerintah yang lebih baik, lupakan aja ya. Intinya kita bukan untuk merubah hidup orang lain. Kita di sini adalah untuk membangun fondasi untuk diri sendiri, untuk memperjuangkan diri sendiri, dan merubah hidup kita sendiri. Udah gitu aja, gitu. Dan setelah Pak Bursok punya kebebasan finansial dan kebebasan waktu, lu bisa melakukan hal yang hari ini gue lakukan, yaitu berhenti menyibukkan diri dan menikmati liburan. Gitu ya, Pak Bursok ya. Ya, ini hanya iseng-iseng aja. Mudah-mudahan Pak Bursok bisa mendengarkan nasihat gua. Dan gua rasa nasihat ini juga bagus buat para konsultan pajak pemula ya, gitu. Oke, thank you teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya silakan dituliskan di kolom komentar ya. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Ada chatting komentar dari Ibu Lisa Mona 1183. Malam kawan, salam sehat bahagia selalu, amin. Terima kasih Bu Lisa ya. Salam sehat bahagia selalu, amin. Terima kasih Bu Lisa Mona, terima kasih teman-teman semua ya. Banyak doa buat teman-teman, dari teman-teman untuk saya, dan dari saya buat teman-teman juga ya. Semoga semuanya sehat-sehat bahagia selalu. Ibu Feifei 68. Jika kita punya pendapatan bunga, kupon dari bank luar negeri, bolehkah kita transfer ke Indonesia dan diinvest selama 3 tahun dan bebas pajak? Jawaban saya boleh ya. Tetapi sekarang sudah terlambat nih. Sekarang bulan Mei udah lewat nih ya. Jadi jawaban saya adalah semua penghasilan di luar negeri, mau itu bunga, mau itu kupon, mau itu dividen, mau itu keuntungan saham, apapun namanya ya, apapun namanya, ambil bawa pulang ke Indonesia, diinvestasikan di Indonesia selama 3 tahun atau lebih ya. Belilah sebuah SBN atau beli sebuah deposito yang ditahan minimal 3 tahun. Dengan begitu, Ibu lapor yang namanya e-reporting investasi selama 3 kali dan itu akan bebas pajak, gitu. Masih ada perdebatan. Kategori penghasilan luar negeri yang seperti apa nih yang bisa bebas, gitu. Udah nggak usah pusing. Kalau kita nggak mau pusing, semuanya kita bawa pulang. Tapi hanya penghasilannya aja ya, hanya bunganya aja. Pokok investasinya nggak usah diambil ya, hanya keuntungannya saja, bawa pulang, kita invest, kita laporkan e-reporting, udah nggak usah bayar pajak. Itu aja yang kita pikirin. Kalau menurut gue begitu ya. Nah, oke, thank you Bu VV68, semoga terbantu. Lanjut, Bapak 2595 Koh. Malam kawan, malam Pak 25. Penambahan modal di PT dan pengambilan keuntungan, apakah wajib secara notaril? Jawabannya wajib ya, wajib ke notaris. Jadi perubahan modal, baik itu penambahan atau pengurangan, kemudian pengambilan keuntungan, kan namanya dividen ya. Dividen harus melalui RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. RUPS itu wajib dinotariskan. Jadi, jika keuntungan diambil berupa dividen, apakah wajib diinvestasikan? Jawabannya tidak wajib ya. Kalau mau bebas pajak, barulah wajib diinvestasikan minimal 3 tahun dan dilapor di e-reporting investasi. Tetapi kalau tidak mau diinvestasi, nggak apa-apa. Bapak cukup bayar PPh dividen 10% ya. Si pribadi yang bayar ya, bukan si PT yang memotong, tidak. Tetapi si pribadi yang membayar 10% PPh final atas dividen. Oke? Begitu, thank you Pak 2595 Ko, semoga terbantu. Ibu Erna Subiyanti, malam kok mau tanya, malam Bu Erna. Kalau saya ada DP beli barang, di neraca saya masukin sebagai uang muka, lalu di laba rugi saya masukin ke pembelian juga nggak kok? Jawabannya masukin Bu, masukin ya. Jadi ini ngomongin jurnal ya. Jadi ini bukan lari ke neraca atau laba rugi. Ibu mesti fokus ke jurnal. Kalau jurnalnya betul, maka otomatis neraca laba rugi jadi betul, gitu kan? Kalau DP itu kan
Ibu bisa jurnal sebagai, pembelian di debit, kemudian kreditnya itu adalah kas atau bank, kemudian kredit lagi adalah hutang, kan begitu. Berarti kan masuk tuh, eee uang mukanya itu berarti berarti bisa juga di situ. Gitu, Bu, ya. Jadi intinya sih kembali ke jurnal, jangan fokus kepada laba rugi neraca, tetapi fokus kepada jurnal. Nah, thank you Bu Erna, semoga terbantu. Bapak Webare Mitchell, malam kok, have a nice vacation. Terima kasih Pak Webare Mitchell, terima kasih ya. Sehat-sehat Pak. Bapak Webare Mitchell, tolong tanya kapan bisa live lagi, thank you kok. Nanti kita lihat Pak ya, nanti kita lihat ya kapan waktunya. Sekarang lagi pengen liburan dulu. Thank you Pak Webare Mitchell, thank you, thank you. Bapak PT Joni, malam kawan, happy holiday. Terima kasih Pak Joni, malam happy holiday. Pak Joni dan teman-teman semua. Ibu Jo Elena 777, malam kawan, malam Bu Elena, mau tanya. Untuk hibah di daftar harta SPT orang tua, itu kas dan setara kas lainnya 3,8 M, menghibahkan kepada anak 2,5 M untuk beli properti. 2 M-nya ditransfer ke 1,5 M-nya rekening ortu, 500 juta kepada rekening anak untuk AJB. Caranya gimana? Oke, Ibu kalau mau gabung ke membership kita ya, ke pajakpajakpajak.com. Kita ketemu besok malam nih, website pajakpajakpajak.com. Kita ada nih ketemu di live coaching besok malam supaya lebih jelas ya. Jadi mau kasih hibah 2,5 M kepada anak, 2 M-nya ditransfer. Mau kasih hibah 3,8 M. 2,5-nya ditransfer untuk beli properti, 2 M-nya transfer ke 1,5 M rekening ortu, oke. Kurang jelas nih Bu ya, kurang jelas, muter-muter, tapi nggak apa-apa. Intinya, hibah itu mau ditransfer boleh, mau kasih uang tunai boleh. Mau ditransfer kepada langsung developer juga boleh, ya. Intinya hibah itu adalah uang di SPT orang tua berkurang, kemudian harta di SPT-nya si anak bertambah. Harta SPT anak bertambah tidak harus uang, bisa aja berupa properti, gitu Bu. Ya, jadi menurut saya nggak ada masalah. Mengenai arus uang tidak masalah. Yang penting hartanya sudah ada di SPT orang tua, kemudian berkurang, kemudian masuk di SPT anak sebagai harta baru, dan ada penghasilan di SPT anak ya, penghasilan hibah. Dan hibah itu wajib dibikin surat tertulis, namun tidak wajib notaris. Nah, begitu. Oke, thank you Bu Elena, semoga terbantu. Bapak Ibu Ati-Ati, kok suaranya kecil? Oke, mohon maaf teman-teman ya, saya pakai ini nih, jadi kalau kurang kecil, kurang gede, mohon maaf nih teman-teman, mungkin volume di Ibu ya. Karena saya juga nggak bisa ngapa-ngapain nih. Ini sudah otomatis begini dari sistemnya, si handphone ini. Oke, thank you Bu Ati, mohon maaf. Bapak Anda 280, kok happy holiday, kapan bisa live lagi? Jangan lama-lama kok, nanti pada kangen sama Smart Pajak, hehehe. Terima kasih Pak Anda, terima kasih. Kita lihat waktunya ya, kita lihat ya, biar liburan dulu ya. Lanjut, Ibu Jo Elena 777. Hibahnya wajib pakai akte notaris resmi atau bawah tangan ya? Kalau hibah tidak wajib notaris ya, hibah itu boleh bawah tangan. Untuk SPT orang tua dan anak, NPWP anak 21 tahun baru mau buat sekarang. Nasihatnya, nggak ada masalah Bu ya, nggak ada masalah. Kalau sekarang baru bikin NPWP nggak apa-apa ya. Nanti yang penting bikin surat hibah dulu, bikin surat tertulis, kemudian mulai tahun depan berarti kan si laporan tahun ini nih 2026 yang nanti dilapor di 2027 si orang tua hilang uangnya. Oke, si orang tua hilang uangnya, kemudian di anak muncul harta baru. Harta itu bisa berupa uang, tabungan, bisa juga berupa properti dan sebagainya. Intinya harta itu tidak hilang, harta itu hanya berpindah dari orang tua kepada anak. Kalau berpindah berubah wujud itu boleh-boleh juga. Oke. Thank you Bu Elena, semoga terbantu. Bapak Rian Putra. Malam kok, malam Pak Rian, mau tanya. Lansia punya rumah tidak ada NPWP. Dan rumahnya masih atas nama orang lain yang sudah meninggal. Waduh, itu bagaimana ya kok buat balik namanya? Coba ke notaris Pak ya, ke notaris. Ini saya kurang pasti nih, kurang paham mengenai administrasi ya. Intinya coba ke notaris,
kan nanti notaris akan bikinin tuh, bukti bukti bahwa dia sudah beli, kemudian ada AJB-nya dan sebagainya, entar dibikinin lah gitu. Intinya ini urusan notaris, urusan administrasi notaris ya. Kalau saya kan nggak kurang paham nih, kita kan orang pajak ya. Oke, mengenai pajak sih ya tinggal dibayar aja pajaknya, BPHTB mesti dibayar kalau dia balik nama ya. Kalau, pajak penjual yang 2,5% juga perlu dibayar. Nah, nanti coba ke notaris deh Pak, biar lebih pasti ya. Thank you Pak Rian Saputra, semoga terbantu. Lanjut. Bapak 2595, terima kasih kawan, salam sehat selalu. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Bapak Jonox Jojo, malam malam Pak Jonox. Ada PT pemegang saham, kakak beradik. Si A itu 95% dan B-nya itu 5%. Si B hanya di atas kertas. Saat pengambilan dividen, apakah perlu RUPS? Jawabannya wajib ya. Setahu saya, PT itu kalau mau bagi dividen wajib RUPS. Mengingat saham si B hanya di atas kertas. Nggak peduli, mau di atas kertas, mau di bawah kertas, nggak peduli. Pokoknya kalau dia sudah ada tertulis di dalam kertas, dalam dokumen, maka dia harus dapat dividen. Nah, dia mesti dapat dividen 5%. Setelah dia dapat dividen 5%, kalau uang itu mau diambil oleh si A secara pribadi ya, ya boleh-boleh saja, silakan diambil secara pribadi. Tetapi secara paper, secara dokumen, itu harus terbagi sesuai dengan porsi di akte notaris. Gitu, Pak. Oke, thank you Pak Jojo, semoga terbantu. Lanjut. Bapak Jono Jojo lagi. Satu lagi kok. Bagaimana jika RUPS tidak dinotariskan mengingat saham si B hanya di atas kertas saja, semua uang milik si A? Nggak bisa, wajib notaris Pak, wajib notaris. Jadi kita harus mengikuti aturan hukum itu dengan patuh sepenuhnya gitu ya. Kita jangan sengaja melanggar hukum, kemudian kita menciptakan alasan. Kita menciptakan alasan untuk membenarkan. Itu kan ciri khas negeri Konoha tuh ya. Hukum dilanggar dengan sengaja, kemudian diciptakan alasan untuk membenarkan. Jangan Pak, jangan ya. Itu biarlah para oknum-oknum di Konoha ya. Kita jangan lah ya. Jadi kita mesti ikuti hukum yang betul. Yang namanya bagi dividen, apapun ceritanya itu wajib RUPS. Dan si A maupun si B wajib dapat sesuai dengan porsinya. Gitu. Oke. Thank you Pak Jojo, semoga terbantu. Ibu Meli Naho, happy holiday. Ko Awan, terima kasih Bu Meli. Nanti kembali live lagi ya setelah liburan. Selesai liburan udah segar lagi kan ya? Asik. Terima kasih Bu Meli Naho, terima kasih. Lanjut. Bapak Juju Chen 12. Ko, kalau pindah domisili, bolehkah langsung ganti secara online atau harus ke KPP? Setahu saya harus ke KPP, Pak. Karena ini pindah KPP nih ya. Nah, usaha saya sudah PT, thank you Ko. Oke, menurut saya sih Pak ya, nggak perlu pindah. Menurut saya nggak perlu pindah. Karena sekarang kan pajak sudah online ya. Jadi nggak perlu pindah. Nanti orang pajak kirim surat, itu pun juga via online. Ya, via Cortex. Dan dia juga via WA-WA-an. Jadi udah nggak perlu, Bapak pindah juga nggak ada guna. Gitu. Namun kalau Bapak mau pindah, sepemahaman saya tetap mesti ke KPP. Gitu. Kalau Bapak mau, coba cek di Cortex ya, cari cari menu untuk merubah alamat. Ada nggak? Kalau ada ya boleh. Kan Cortex kan masih berkembang terus ya. Kalau nggak ada menunya ya sudah, mesti ke KPP. Namun saya pikir nggak perlu, karena semua sudah online nasional, tidak perlu untuk pindah-pindah NPWP. Thank you Pak Juju Chen, semoga terbantu. Bapak 2595 Kawan mau tanya lagi, aturan PMK yang mengatur SP2DK terhadap WP atas SPT, masanya berapa tahun? Apakah SP2DK ke WP tahun 2020 masih boleh gitu ya? Setahu saya 2020 sudah nggak usah Pak, udah nggak usah dipikirin. Semua ke 2021. Saya rasa sekarang pun udah nggak ada SP2DK 2020 ya. Kalau ada SP2DK 2020, itu kemungkinan WP ini tuh ikut PPS. Nah, kalau dia ikut PPS K2, maka 2020-nya masih terbuka untuk SP2DK. Oke? Tetapi orang yang tidak ikut PPS K2, maka 2020 lupakan, sudah kadaluarsa. Nah, gitu. Oke. Thank you Pak 25. Namun ya, kalau memang dapat SP2DK, ya udah jelasin aja Pak. Kasih penjelasan aja, nggak apa-apa lah. Ya, si AR juga mungkin lagi dapat data apa gitu. Thank you Pak 25. Apakah boleh SP2DK lebih dari 5 tahun?
harusnya nggak boleh ya, tetapi kalau AR-nya iseng, dia punya data, dia dia mau kirim SP2DK ya boleh-boleh saja, terserah dia ya. Nah, kalau menurut gue sih, kalau emang datanya benar ya, datanya ada, bolehlah kita kasih penjelasan ya. Daripada kita ngomel-ngomel, nanti kayak si Lita Gading lagi ya, ngomel-ngomel ke mana-mana, viral-viralin ya. Nggak perlu lah, nggak perlu. Ya, ya kita baik-baik saja lah ya. Negara juga lagi pusing ya, si Purbaya juga lagi pusing ya, si Prabowo juga lagi pusing, udahlah. Kalau emang ada SP2DK, ya masih wajar-wajar aja, ya udah balas aja, gitu. Thank you Pak 2595, semoga terbantu. Bapak Purnawan Iswan, malam kawan, malam Pak Purnawan, mau tanya, dividen dari saham apakah masih kena pajak? Jawabannya kena pajak 10% jika tidak diinvestasikan kembali. Oke? Jadi ketika dividen kita terima dari saham, itu masuk ke rekening kita. Nah, kita mesti memutuskan ini mau diinvestasikan atau tidak diinvestasikan. Kalau diinvestasikan berarti kan bebas pajak. Minimal 3 tahun dan harus dilapor di e-reporting investasi. Tetapi kalau tidak mau diinvestasikan, kita mau pakai untuk biaya hidup gitu ya, mau beli motor, beli mobil, ya sudah, berarti kan kita bayar 10% PPh dividen, beres. Nah, thank you Pak Purnawan Iswan, semoga terbantu. Bapak Jonox Jojo, kalau saham tidak dibagi, apakah perlu RUPSKO? Jawabannya tidak perlu, ya, kan tidak ada dividen. Apakah sejak dulu memang harus dinotariskan atau peraturan baru? Sepemahaman saya dulu itu tidak wajib, Pak. Sepemahaman saya dulu tidak wajib. Namun ada peraturan baru kemarin ya, peraturan Menkumham tuh, peraturan Menkumham yang terbaru banget ya, baru tahun lalu atau tahun ini, yang mewajibkan RUPS dinotaris. Gitu, setahu saya begitu. Permenkumham, Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Thank you Pak Jojo, semoga terbantu. Bapak Anda 280, kok pemegang saham hanya 2 orang, tetapi yang ambil dividen hanya 1 orang pemegang saham saja. Nggak ada cerita Pak, nggak ada cerita. Yang namanya bagi dividen itu harus dibagi sama rata sesuai dengan persentase kepemilikan saham. Itulah namanya dividen. Dividing ya, divider. Dividen kan divide, membagi sama rata sesuai dengan kepemilikan saham. Oke? Nah, jadi nggak ada cerita tuh si A bagi dividen, si B nggak ada bagi dividen, itu nggak ada cerita, itu melanggar hukum, itu salah konsep, salah mindset, gitu ya. Jadi dividen harus dibagi sesuai dengan porsi sahamnya, nanti di belakang meja silakan diambil uangnya. Itu punya saya, bukan punya kamu, ambil aja uangnya, tapi di belakang meja, gitu. Di depan meja yang terlihat di dokumen, yang terlihat di laporan, itu adalah pembagian dividen sesuai dengan porsi saham, itu yang betul. Apakah tetap harus RUPS? Jawabannya wajib. Kok bermasalahkah jika hanya 1 orang pemegang saham saja yang ambil dividen? Jawabannya bermasalah, ya, bermasalah. Jangan dilakukan. Salah konsep itu, Pak. Salah mindset. Thank you, Pak Anda. Semoga terbantu. Lanjut, Bapak Dr. Zlim, reseller Medan. Pak, perusahaan yang ikut tax amnesty, apakah masih perlu munculkan harta TA di laporan neraca? Jawabannya kalau masih ada perlu, kalau sudah tidak ada ya nggak usah gitu. Atau gabung aja ke aset lainnya. Jawabannya digabung Pak, digabung. Nah, namun ya tidak mesti dipisahkan gitu loh, tidak harus dipisahkan. Oh ini adalah motor, tetapi motor TA ya, nggak perlu dipisahkan, nggak perlu ya. Silakan dicampur aja. Nah, intinya harta itu adalah kondisi harta sekarang, kondisi harta 31 Desember sekarang ya, bukan yang dulu TA. Jadi lupakan TA zaman dulu. Thank you Pak Dr. Zalim, reseller Medan. Thank you. Bapak Purnawan Iswan. Malam kawan, malam Pak Purnawan. Apakah sudah ada tanda-tanda terbitnya aturan baru tarif 0,5% UMKM kok? Kayak mengambang kok. Jawabannya tidak perlu ada tanda-tanda lagi ya. Karena sudah ada UU PB. Ya, UU BP ya. Iya ya, UU BP. Sudah ada UU BP pasal 1 ayat 1. Jadi sudah tidak perlu menunggu PP revisi PP 55. Udah nggak perlu direvisi. Udah nggak perlu nungguin gitu ya. Karena UU BP sudah lebih penting dan lebih tinggi daripada yang lain gitu. Jadi kita sudah ikuti Kaisar Purbaya ya, sudah pasti diperpanjang. Thank you Pak Purnawan, semoga terbantu. Bapak Expiano Sux, kok mau tanya, kalau misalkan aset yang dibelikan orang tua masih belum bikin akte hibah, gimana cantumkan di SPT tahunan,
masih dihutangkah? Jawabannya boleh masih hutang, Pak, ya. Tetapi kan surat hibah kan tidak wajib notaris, ya. Surat hibah tidak wajib notaris, jadi boleh dibikin backdate, boleh dibikin tanggal mundur, gitu loh. Bikin sekarang, tetapi tanggal tahun 2000, tanggal 2010 kan boleh-boleh aja, ya. Jadi tidak harus jadi hutang piutang sih. Jadi karena surat hibah kan tidak wajib notaris, boleh dibikin mundur. Thank you Pak Pianox, semoga terbantu. Bapak Jonox Jojo, kok berarti RUPS Maret 2025 belum wajib dinotariskan ya? Setahu saya belum wajib Pak, tetapi lebih baik ke notaris ya untuk konsultasi Pak. Karena kita kurang yakin ya. Setahu saya sih mungkin belum kalau Maret 2025 ya. Kalau sekarang sudah wajib nih, sejak Permenkumham yang terbaru ini, Permenkumham terbaru banget ya. Thank you Pak Jojo, semoga terbantu. Oke, belum ada pertanyaan lagi nih, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya ya. Sambil nunggu teman-teman yang mau bertanya lagi, kita akan sampaikan komentar-komentar teman-teman nih, yang akan gua bacakan, dan kemudian kita akan langsung jawab ya, teman-teman komentar di YouTube-nya gue. Oke, ada orang berkomentar di YouTube, sore Pak Awan, di Cortex total PPh 25 yang dibayar itu sudah otomatis terjumlah dari Januari sampai Desember by system. Jadi tidak bisa lagi PPh 25 itu tidak kita jadikan biaya. Solusi bagaimana? Nah, ini udah terbiasa ya. Solusinya adalah PPh 25 tetap wajib dikreditkan. Oke? Jika terjadi LB, biarin aja. Biarin aja, ajukan pengembalian pendahuluan tanpa pemeriksaan. Gitu. Menurut gua gitu sih, Pak. Menurut gua kita siap diperiksa aja. Kita siap saja menghadapi pemeriksaan. Gitu. Begitu aja sih. Karena kalau kita berusaha terus untuk memanipulasi laporan kita, hanya untuk mengentertain ketakutan kita jadi nggak benar, jadi nggak maju-maju negara kita ini. Gitu loh. Jadi kalau emang perlu LB, ya LB aja, biarin aja udah. Gitu. Oke. Thank you Pak Ibu Maria tuh ya. Oke. Ada komentar lagi di IG, Bapak Orsola ID. Kok apa itu UUBP dan keterkaitannya dengan tarif UMKM? Jadi UUBP adalah Undang-Undang Bacot Purbaya ya. UUBP pasal 1 ayat 1 ya, mengatakan apapun yang diucapkan oleh bacotnya Purbaya itu adalah benar. Nah, pasal 2-nya, kalau ada undang-undang yang berkata lain, ikuti ke pasal 1 ya, yaitu UUBP selalu benar. Jadi kalau Kaisar Purbaya sudah bersabda, bertitah bahwa PPh final diperpanjang sampai 2029, itulah yang benar. Oke, lupakan yang lain. Lupakan undang-undang, lupakan PP, lupakan undang-undang dasar, lupakan itu semua, lupakan. Pokoknya Kaisar Purbaya ngomong apa, itulah yang benar. Ya, nah itu namanya UUBP. Ya, Prabowo aja ikutin Purbaya. Prabowo aja bilang selama Purbaya masih tersenyum, masih benar. Nah udah, kita gitu aja dah. Oke, thank you Pak Orsola, semoga terbantu. Tapi itu cerita negeri Konoha ya teman-teman ya. Bapak Avebles, malam kawan. Aset atas nama anak mau dibagikan kepada saudara-saudaranya. Ibu masih hidup. Tolong masukkannya secara pajak. Oh, oke. Jadi aset ini harus dihibahkan dulu kepada ibunya, kepada mamanya. Kemudian dilapor di SPT mamanya. Barulah si mamanya ini yang menghibahkan kepada anak-anaknya yang lain. Gitu, Bu. Ya, jadi tidak boleh tuh si anak itu langsung kasih ke saudara kandungnya, nggak boleh. Dia hibahkan kepada orang tuanya dulu, baru orang tuanya laporin, setelah itu barulah orang tuanya membagikan atau menghibahkan kepada anak yang lain. Itu supaya tertib ya administrasinya. Oke. Thank you Pak Avebles, semoga terbantu. Ibu Jo Elena 777. Malam kawan, malam Bu Jo Elena. PPJB nama orang tua, AJB anak. PPJB orang tua, tetapi AJB-nya sudah anak. Hibahnya 1,5 M. Sudah ditransfer orang tua kepada penjual. Sisa 500 juta transfer ke rekening anak untuk pelunasan AJB. Total hibahnya adalah 2,5 M. Jadi 2 M kurangin 500 juta, itu masuk apa di SPT anak? Masuknya adalah tergantung kebenarannya Pak, Bu Elena ya. Tergantung kebenarannya. Sebenarnya bagaimana? Itu. Tanya kepada si orang tua. Tanya kepada orang ini. Kan si ayah transfer 1,5 M kepada si penjual.
Kemudian transfer 500 juta kepada si anak. Kemudian masih ada 500 juta kan? Ya tanya dia dong, jangan tanya kita dong. Ya, tanya dia. Si ayah ini yang memberikan itu pakai apa berinya? Kalau dia berinya pakai uang tunai, berarti kan si anak jadi uang tunai. Kalau dia berinya berupa mobil, di anak jadi mobil, gitu loh, Bu. Ya. Jadi tanyakan kepada si orang tuanya, dia kasih 500 juta lagi itu bentuknya apa? Tanya dia dong, kan dia ngasih. Nah, nah jadi kalau dia kasihnya berupa uang tunai, ya udah, berarti kan si anak terimanya berupa uang tunai dan dilapor sebagai uang tunai, gitu. Thank you Bu Elena, semoga terbantu. Ibu Anggraini Tasya, Ko Awan, saya ada bayar PPh 25 kita untuk Mei 2026, tetapi kebayar Mei 2027. Gimana ya, Ko? Apakah bisa buat tahun depan? Jawabannya bisa, bisa ya. Jadi PPh 25 yang sudah salah bayar ini, biarlah digunakan untuk 2027 nanti. Yang 2026, Ibu bayar sekarang, Ibu bayar lagi. Ya, Ibu bayar lagi yang 2026, sedangkan yang sudah salah ya buat nanti aja tahun depan masih boleh. Oke? Thank you Bu Anggraini Tasya, semoga terbantu. Ibu Orsola ID, saya sampai search apa itu UUBP. UUBP hanya ada di negeri Konoha, Pak. Thank you Bu Orsola ID, semoga terbantu. Bapak 17 Raf, malam kawan. WP pribadi terdaftar 2019. Terus sekarang masih pakai 0,5% ya kok? Jawabannya betul, sampai 2029 ya. Sesuai dengan UU BP pasal 1 ayat 1. Kalau omset sudah lewat 500 juta di bulan Maret, jadi kita masih pakai 0,5% untuk bayar tiap bulan ya. Betul, betul Pak ya. Bu ya, bayarlah 0,5% setelah 500 juta sampai 2029. Oke. Thank you Bu Raf, semoga terbantu. Bapak Avebles, berkaitan aset dari anak kepada saudara. Kalau ibu nggak punya MPP, gimana kok? Usia sudah 70 tahun. Jawabannya adalah bikin MPP, Pak. Bikin MPP. Jadi gini, kan kita nggak mau kena masalah, ya kan? Kita nggak mau kena masalah 5 tahun lagi, ya kan? Nah, supaya kita tidak kena masalah 5 tahun lagi, sekarang kita bikin yang benar. Kita harus tertib administrasinya, gitu loh. Supaya suatu hari kalau kita dipanggil orang pajak, kita punya bukti, kita punya penjelasan, kita punya dokumen yang bisa kita jelaskan. Oke? Jadi si orang tua, si ibu mesti bikin NPWP, kemudian dia dibikin surat hibah, kemudian dia terima hibahnya, dia laporkan barang hibah itu di SPT dia, tahun depannya dia kasih kepada anak-anaknya dalam bentuk hibah. Begitu, Pak. Jadi kita mau tertib nih, mau tertib administrasi. Supaya kalau 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi dipanggil orang pajak, si ibu, si anak, si saudara semuanya punya bukti. Semuanya bisa menjelaskan. Semuanya bisa memberikan dokumen sebagai penjelasan. Gitu. Nggak cuma omong-omong doang, nggak bisa. Gitu ya. Nah. Oke, thank you Pak Avebles, semoga terbantu. Bapak Rian Saputra, kok kalau Kaisar Purbaya diganti, bagaimana itu UUBP-nya? Ya bubar semua Pak, bubar. Pokoknya kalau ya kita lihat aja Majapahit kalau mati kaisarnya ngapain? Ya bubar, ya kan? Sriwijaya kalau mati si kaisarnya ngapain? Ya bubar, gitu ya. Kaisar kaisar di Cina, kaisar di mana-mana. Ya kalau kaisar mati ya selesai, bubar aja udah. Kita tunggu aja aturan dari pusatnya gimana. Kita tunggu aja nanti pemimpin barunya ngomongnya gimana gitu Pak ya. Jadi jadi sistem ini selama si kaisar ini masih ada ya kita ikuti dia, gitu kan. Kita mau ikuti siapa kalau nggak ikutin dia, ya kan? Hukum udah dibuang sama dia, undang-undang udah diinjak-injak sama dia, ya kan? Undang-undang dasar dia nggak peduli sama dia, ya kan? Ya udah selama kaisar ini masih menjabat, ya kita ikuti dia, dialah yang kita percaya, kita ikutin omongannya. Kalau dia berhenti, dia diganti, ya bubar semua udah. Kita tunggu aja arahan dari kantor pusat. Oke, thank you Pak Rian Saputra, semoga terbantu. Bapak Osola ID, kok kalau ada penjualan retail di platform luar negeri, bolehkah pakai tarif UMKM atau mesti umum? Nah, menurut saya nih Bu ya, pakai UMKM. Jadi kalau menurut saya nggak peduli mau jual dalam negeri, mau jual luar negeri, tetap pakai UMKM 0,5% sampai Desember 2029. Sepanjang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar. Oke? Thank you Bu Orsola, semoga terbantu. Bapak Rumoci Torang. Malam kok, malam Pak Rumoci.
Apakah bukti potong yang belum dikreditkan masih bisa dikreditkan saat lagi proses pemeriksaan? Menurut saya bisa, tetapi kan dalam faktanya kan orang pajak suka error ya si petugas pajaknya. Menurut saya bisa dan harus bisa ya. Bisa dialihkan ke mana? Transco. Nanti dialihkan kepada hasil pemeriksaan. Jadi ketika ada hasil pemeriksaan, orang ini masih bayarnya sekian, 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 itu seharusnya dipotong dengan bukti potong yang ditemukan ketika pemeriksaan, yang belum dikreditkan. Harus bisa dong. Nah, cuman di lapangan ya, kalau ketemu oknum-oknum negeri Konoha ya nggak peduli sama dia ya. Gitu deh. Thank you Pak Rumo Citorang, semoga terbantu. Bapak 17 Rau, terima kasih kok, sehat selalu. Terima kasih Pak, sehat selalu. Bapak A. Febles, terima kasih pencerahannya kawan, happy holiday. Terima kasih Pak A. Febles, terima kasih. Bapak Juju Chen 12, malam kok, malam Pak Juju. Kalau saya sebelumnya perdagangan besar, sekarang sudah berubah 90% menjadi fulfillment, di mana saya cuma dapat komisi packing. Sisa 10% aja dagangnya. Apakah saya mesti ubah KLU di Cortex? Thank you kok. Nggak perlu Pak ya, nggak perlu, biarin aja. Jadi KLU mah tidak terlalu pengaruh. Cuma nanti ketika diperiksa, Ibu mesti jelaskan. Bapak mesti jelaskan kepada orang pajak, oh saya begini-begini ceritanya gitu ya. Jadi intinya adalah kasih penjelasan. Oke? Thank you Pak Juju, semoga terbantu. Bapak Jojos Jojo, kok SPT 2024 lupa ada aset yang belum dimasukkan. Kalau saya bikin SPT pembetulan, berarti saya lebih bayar. Lah kok bisa lebih bayar? Gimana solusi kok supaya tidak lebih bayar? Oke, saya nggak nyambung Pak. Apa urusannya Bapak pembetulan menambahkan aset yang belum dimasukkan kemudian dimasukkan, kok jadi lebih bayar? Apa urusannya? Nggak nyambung Pak. Coba dicek lagi Pak. Ini badan atau OP nih Pak? Nggak nyambung. Nggak ada hubungannya menambah aset dengan SPD jadi LB. Nggak nyambung. Coba diketik lagi Pak, mohon maaf nih ya. Mungkin perhitungannya Pak. Atau kalau Bapak mau bisa gabung ke kita punya membership ya, membership lifetime di website www.pajakpajakpajak.com ya, sambung semua. Kita ketemu hari Selasa malam, ada diskusi khusus ya. Thank you Pak Jono Jojo, semoga terbantu. Bapak Expianon Uxko, menurut Koko, apakah kalau cuma seunit mobil 200 juta juga harus dibikinin akte hibah? Bikin Pak, bikin. Karena gini, kita tidak mau nanti si anak terima hibah jadi kena masalah. Ya dong? Kita sebagai pemberi hibah juga tidak mau kena masalah. Ya kan? Nah, padahal SP2DK kan mungkin terjadi. Mungkin aja loh tiba-tiba dapat SP2DK ditanyain kan mungkin aja. Jadi supaya kita tidak pusing kepala, tidak menyimpan keraguan-raguan dalam hati, bikin aja surat hibahnya, kemudian kita simpan di komputer. Jadi kita punya pegangan gitu ya. Nah, by the way, hibah itu tidak wajib notaris. Jadi nggak usah akta notaris, tinggal ketik-ketik aja di komputer, di print, di tanda tangan, kasih materai, udah beres gitu ya. Nggak usah ke notaris, tinggal bikin aja. Nah, thank you Pak Expiano Suk, semoga terbantu. Ibu Orsola.id, PP 55 pasal 56 ayat 3B berbunyi, tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan bersifat final pada ayat 1 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Oh, oke. Setuju, Bu. Ya jangan ngaku luar negeri, Bu. Jangan ngaku luar negeri ya. Kalau kita jual ke luar negeri ya jangan ngaku di luar negeri, ngakunya dagang di Indonesia gitu aja beres. Thank you Bu Orsola, semoga terbantu. Ya paling kan angkanya nggak besar ya. Kalau angkanya besar ya mungkin masih dipertimbangkan bikin perusahaan ya. Oke. Bapak Siang Z, malam kok kenapa suara terlalu kecil? Mohon maaf nih ya, saya pakai ini nih. Mohon maaf nih, saya nggak bisa ngapa-ngapain nih. Jadi nggak tahu juga nih kok bisa kecil ya. Mohon maaf Pak Siang, mungkin di Bapaknya bisa agak kecil, gedein suaranya ya. Bapak Zindri 074, kawan, apakah boleh buat CV di pertengahan tahun, misalnya bulan Juli? Boleh-boleh aja Pak. Ataukah ada sarannya kok dan rencana langsung mau ajukan PKP? Oh boleh Pak. Jadi saran saya Pak ya, nggak usah bikin CV, bikinlah PT atau PTP. Jadi kalau satu orang aja bikin PTP ya, PT perorangan. Kalau 2 orang bikinlah PT biasa. Kalau CV gua rasa nggak terlalu bagus ya menurut gue ya. Jadi PT atau PTP mungkin lebih enak. Mau PKP lebih awal, bagus ya. PKP dari awal
Itu udah paling bener dah. Jangan PKP nanti, itu repot. Mending PKP di awal. Jadi startnya fresh, startnya dari nol sudah PKP, itu bagus. Thank you Pak Jindri, semoga terbantu. Bapak Jono Jojo, ini SPT 2024 badan kok, kan ada penyusutannya kok menjadi pengurang laba. Pengurang laba. Oke, jadi gini Pak, Bapak kan mau nambahin aset, ya kan? Kalau nambahin aset, kan ada debit dong, ada debit aset masuk. Pertanyaan saya, kreditnya apa? Kreditnya? Jangan ngomong penyusutan dulu, kita belum ngomong penyusutan ya, kita ngomongin jurnal untuk memasukkan aset. Kreditnya adalah penghasilan, penghasilan itu kena PPh badan, gitu Pak. Ya kan? Jadi debitnya adalah mobil atau rumah atau apa aset ya. Kreditnya adalah penghasilan, penghasilannya kena PPh badan. Jadi nggak akan LB, nggak akan LB. Oke, thank you Pak Jono Jojo, semoga terbantu. Ibu Ati-Ati 09. Kok, biaya pinjaman yang bisa diperhitungkan sesuai PMK 45 ya, ini walau sudah ada hitungan DER, tetap dihitung bunga pinjaman 4/5 ya? Mohon pencerahannya. Intinya iya ya, DER kan 4/1 ya, 4/1. Jadi walaupun sudah ada perhitungan DER ya justru perhitungan DER untuk menghitung. Kalau emang nggak qualified ya nggak bisa, jadi bunganya nggak boleh dibiayakan secara fiskal, gitu sih. Jadi dengan adanya perhitungan DER bukan berarti kita bebas gitu. Justru dengan adanya perhitungan DER akan terbuka, akan terlihat dia melewati nggak DER-nya itu. Kalau melewati ya maka biayanya menjadi nggak bisa dibiayakan secara fiskal. Oke, thank you Bu Ati-Ati, semoga terbantu. Bapak W. Bare Mitchell, kok tolong tanya, kalau anak masih kuliah tetapi kerja part-time di weekend dan gajinya, apakah potongan pajak apa anak harus lapor SPT sendiri untuk tahun depan atau masih boleh gabung dengan SPT orang tua? Jawabannya boleh Pak. Jadi kalau dia gabung ke orang tua boleh saja, berarti kan semua hartanya dilapor di orang tua, dan ingat penghasilan si anak juga dilapor sebagai penghasilan si orang tua. Itu ya. Kalau si anak mau mandiri, punya SPT sendiri, ya boleh. Berarti kan harta dia dilapor di dia sendiri, penghasilan dia pun dilapor di dia sendiri. Begitu Pak intinya. Jadi harta dan penghasilan tidak lepas, jadi tidak menghilang, akan dilaporkan. Mau dilapor di ayah boleh, mau dilapor di anak boleh. Tetapi kalau dilapor di ayah kan berarti bisa aja kena progresif yang lebih tinggi. Begitu Pak. Thank you Pak Webari Mitchell, semoga terbantu. Ibu Ati-Ati 09, tanya lagi kok, daftar aset tahun lalu di lampiran SPT itu otomatis masuk ke daftar aset lainnya, semua. Apakah perlu diperbaiki sesuai aslinya, yang masuk kelompok 1, 2, dan seterusnya? Oh, oke. Menurut saya boleh sih Bu, dibetulkan ya, karena kan itu pengaruh tuh. Itu pengaruh ke penyusutan Bu. Jadi kalau emang Ibu mau, punya waktu, boleh deh dibetulkan ya. Karena pengaruh ke nilai penyusutan. Ntar berbeda lagi penyusutan antara fiskal sama komersil. Gitu ya. Nah, thank you Bu Ati-Ati, semoga terbantu. Bapak Sandico, apakah denda pajak bisa dijadikan biaya pajak di laba rugi? Nggak bisa ya. Di komersil boleh, tetapi di fiskal ya nggak bisa lah. Lalu, saat di laporan SPT tahunan harus dijadikan koreksi fiskal negatif? Iya, positif ya. Koreksi fiskal positif dong, bukan negatif. Jadi kan denda pajak kan di akunting diakui sebagai beban ya, beban denda pajak. Tetapi begitu masuk fiskal ya dipotong, dibuang. Jadi fiskal positif ya. Thank you Pak Sandi, semoga terbantu. Ibu Miejin, kok kalau invent turnover rendah, tidak normal. Kalau ditanya Fiskus, jawab apa kok? Karena memang penjualan turun. Jawabnya adalah kasih data apa adanya, gitu. Jadi ikuti aja kondisi sebenarnya. Jadi orang pajak butuh data apa nih? Gua kasih datanya, semuanya lengkap, gitu. Silakan dipelajari, gitu. Jadi nggak usah kasih alasan aneh-aneh, tidak usah menciptakan skenario aneh-aneh, nggak usah, kasih data aja. Ini datanya Pak, memang begitu apa adanya. Gitu. Oke. Thank you Bu Mejin, semoga terbantu. Ibu Orsola ID, kok PTP jika omset lebih dari 15M, kalau tidak berubah jadi PT, kira-kira bakalan diapain ya sama DJP atau Kemenhum?
akan gini, saya rasa sih nggak apa-apa sebenarnya. Cuman gini, kalau PTP itu kan, eee, bayar dividen tidak perlu sampai RUPS notaris, ya kan? Tetapi kalau PT, nanti kan bayar dividen wajib ke notaris. Nah, kalau PTP punya omset lebih dari 15 M, tiba-tiba dia bayar dividen dong. Nah, kemudian dia dia investasikan kan, bebas pajak. Sama orang pajak bilang, "Nggak sah nih dividennya nih. Dividennya tidak sah, karena tidak ada RUPS, tidak ada notarisnya." Akibatnya apa? Dianggap PPh 21, mampus. Nah, gitu, Bu. Jadi sebaiknya kita kita nggak usah berpikir sesuatu yang di luar dari hukum, gitu. Ikuti aja hukum, ikuti aja, gitu ya. Kecuali sudah terjadi, baru kita kita pikirin. Tetapi kalau masih belum terjadi, ya jangan dipikirin, maksudnya jangan skenariokan ya. Karena usahanya tidak butuh partner. Kalau tidak butuh partner, nggak apa-apa, tetap minimal cari partner bayangan, cari partner bayangan. Ya kasih saham 0,1% juga boleh kan, 0,1%, 0,5% juga boleh ya. Malahan ada potensi masalah jika berpartner, ada solusi? Oh, solusi gimana ya? Bikin PTP baru ya, bikin PTP baru gitu, atau pribadi gitu. Ya nggak bisa sih, memang memang hukum kita begitu, Bu. Memang hukum kita begitu, terpaksa harus punya punya satu orang partner ya, cari partner bayangan aja. Thank you Bu Orsola, semoga terbantu. Bapak Expianox, thank you kok untuk sarannya, terima kasih Pak, sama-sama. Ibu Zindri, apakah jika bikin CV baru, mesti laporan dulu ke AR-nya yang orang pribadi? Tidak perlu ya, langsung aja bikin badan dan langsung beraktivitas di badan, tidak ada masalah. Tidak wajib laporan ke AR. Oke, thank you Bu Zindri, semoga terbantu. Bapak Jonox Jojo, maksud saya begini kok, kalau aset 2024 ditambahkan di laporan laba rugi, biaya penyusutannya kan bertambah. Jadi labanya kan menjadi lebih kecil dan jadi lebih bayar. Jawaban saya tidak, Pak. Karena ada penambahan penghasilan. Begitu aset masuk, kan harus balance, harus seimbang dong. Begitu kan yang namanya neraca kan harus seimbang, kiri kanan seimbang kan. Kalau aset masuk, otomatis kredit juga bertambah. Kredit yang bertambah adalah penghasilan. Penghasilan. Gitu, Pak. Thank you Pak Jono Jojo, semoga terbantu. Bapak Sumendap. Halo, malam Pak Wan, malam Pak Sumendap. PTP yang sudah nggak bisa pakai PP 55, gimana hitung pajak yang harus dibayar di tahun pertama pakai pajak normal? Jadi di tahun pertama dia menggunakan PPh umum, dia tidak usah bayar PPh apapun. Nggak usah bayar PPh 25 bulanan, nggak usah bayar PPh 29. Nanti tahun depan ketika lapor SPT tahunan baru harus dihitung. Nah, hitungnya pakai apa? Hitungnya pakai pasal 31E yang 22% PPh badan dan 11% kalau dia pakai pasal 31E. Gitu, Pak ya. Jadi tidak usah bayar PPh 25 di tahun pertama. Tahun kedua barulah menggunakan PPh 25 setelah sudah lapor SPT tahunan. Kira-kira gitu. Thank you Pak Sumendap, semoga terbantu. Ibu Mejin, kok tanya lagi, kalau notul impor tidak ada PIB, otomatis nggak ada DPP ya? Iya kali ya. Lapor SPT, PPN DPP tetap dihitung ya kok? Mesti ikuti notulnya Bu, ikuti notulnya. Kalau di notulnya bilang ada PPN-nya, maka otomatis ada DPP-nya sih. PPN DPP tetap dihitung. Oh, kayaknya nggak usah deh, Bu. Kayaknya nggak usah. Mohon maaf nih, Bu. Kayaknya nggak usah. Coba langsung praktek aja, Bu. Langsung praktek aja di dalam sistem PPN-nya. Saya rasa nggak perlu. Nggak perlu deh kayaknya deh. Coba cek lagi, Bu ya. Karena kan itu notul hanya bersifat seperti denda aja gitu kan. Kan DPP-nya nggak bertambah. Kita kan tidak membayar DPP-nya lagi. Gitu ya. Oke, langsung coba cek praktek di dalam SPT PPN-nya. Oke. Thank you, Bu Mejin. Semoga terbantu. Bapak Ahmad Fauzi. Malam kawan, malam Pak Ahmad. Sehat-sehat selalu Pak. Kalau pajak masukan yang tidak dikreditkan, apakah bisa diakui jadi beban? Jawabannya bisa dan wajib ya. Karena kalau tidak diakui, kita jadi tidak balance, ya kan? Jadi PPN masukan itu boleh dikreditkan dan boleh dibiayakan. Dan tidak boleh tidak dibiayakan ya, harus dibiayakan kalau dia tidak mengkreditkan. Supaya nanti dia punya laporan jadi balance. Ya. Thank you Pak Ahmad Fauzi, semoga terbantu. Bapak N. Sumendap,
Bagaimana kalau terlanjur bayar PPh final 0,5% di 3 bulan pertama, kelupaan kalau sudah lewat apa nih? 0,5%, setelah 500 juta ya? Oke, jadi kalau orang pribadi yang belum melewati 500 juta, tetapi sudah bayar 0,5%, nggak apa-apa. Yang Januari, Bu, omsetnya langsung diakui tambah 500 juta, beres. Jadi anggaplah Januari dia punya omset anggaplah 50 juta gitu ya. Ya udah langsung di Januari dia mengakui omset 50 plus 500. Jadi 550 juta di Januari. Gitu aja beres. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Oke, thank you Bu Sumendap, semoga terbantu. Ibu Mejin, makasih kok sama-sama. Bapak N Sumendap, maaf untuk PTP yang udah lebih dari 4 tahun. Oh, sudah lebih dari 4 tahun. Oke, PYSTT. Jadi boleh di PYSTT ya. Jadi PPh final sudah dibayar, nanti dilakukan PYSTT saja dengan alasan ini saya sudah melewati kualifikasi 4 tahun. Jadi udah nggak boleh lagi pakai. Ya, boleh kok PYSTT. Thank you Pak Sumendap, semoga terbantu. Ibu Melina Ho, wah kenapa nggak jalan live-nya ya kok keputus? Oh, mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau di saya masih normal sih. Kalau di saya masih normal. Oke, mohon maaf kalau belum. Ntar besok ada di YouTube ya. Thank you Bu Melina, semoga terbantu. Bapak Morasirin, kalau pendahuluan ditolak dan dinyatakan tidak ada lebih bayar, apakah PPN masukannya hangus? Jawabannya hangus apabila kita tidak melawan. Oke? Kalau kita tidak melawan, permintaan pengembalian pendahuluan ditolak, ya sudah selesai, hangus, ya kan? Nah, solusinya adalah Bapak harus melawan. Bapak harus mengajukan gugatan ke pengadilan pajak, ya, supaya nanti ditanya di sana kenapa bisa lebih bayar gitu kan? Kenapa bisa ditolak gitu loh. Oke. Thank you Pak Mora, semoga terbantu. Ibu Mejin, kok kalau tempat usaha tidak sewa dan pinjam sama pemegang saham, itu bisa kena PPh kok? Jawabannya dalam beberapa kasus ya, orang pajak suka mengenakan PPh sewa. Jadi orang pajak bilang, nggak boleh dong, lu dagang, lu pakai tempat, dan lu punya bisnis, punya profit ya, tetapi nggak bayar sewa gitu. Jadi orang pajak suka ngomel tuh. Nah, kalau orang pajak ngomel, kitanya tidak sanggup lawan dia, ya udah dikenain pajak sewa, ya. Dianggap ada sewa dan dikenain sewa, gitu. Jadi kalau menurut saya sih, ya kenain sewa aja lah, kenain sewa, bayar PPh 10% ya. Memang itu bagian yang punya negara lah. Oke, anggapnya nyumbang gitu. Oke, thank you Bu Mejin, semoga terbantu. Bapak Sumendap, baik, makasih banyak kok. Makasih sama-sama Pak. Bapak Jonox Jojo, makasih kok penjelasannya. Happy holiday. Terima kasih Pak Jojo, sama-sama. Ibu Ati-Ati 09, kok maaf, nyambung yang bunga pinjaman tadi. Kalau hasil DER-nya 0,17 banding 1, apakah semua biaya bunga bisa dibiayakan? Menurut saya bisa ya, kan maksimal kan 4 banding 1 ya. Ini masih jauh banget. Menurut saya boleh. Menurut saya semua boleh dibiayakan sepanjang berhubungan dengan usaha ya. Nah, thank you Bu Ati-Ati, semoga terbantu. Ibu Mejin, makasih kok, sama-sama. Bapak Morasin, transaksi ke 020 supaya pendahuluannya lancar, apa yang perlu dilengkapi kok? Jadi yang perlu kita lakukan adalah memperbaiki akunting kita dan memperbaiki pajak kita, dan kita siap melawan. Kita harus siap masuk ke pengadilan, Pak. Ini orang pajak udah nggak bisa kita negosiasi, udah nggak bisa kita main-main. Kecuali Bapak mau kasih duit. Kalau Bapak mau kasih duit, ya bolehlah kita bagi dua kan. Tolong dibantu pendahuluan saya, nanti kita bagi dua. 50% buat gua, 50% buat lu, itu boleh. Tapi kan orang nggak mau ya. Kalau orang nggak mau ya sudah. Bapak harus siap untuk ke pengadilan pajak. Jadi menurut gua ya, kita harus sama seperti Amerika. Di Amerika itu, dikit-dikit orang digugat, dikit-dikit orang digugat, dikit-dikit orang disu ya masuk pengadilan. Kenapa? Karena hukumnya harus ditegakkan gitu loh. Karena orang tuh nggak boleh sembarangan. Nah, di negeri Konoha, itu kan pejabatnya sembarangan, wajib pajaknya sembarangan juga. Akibatnya ketemu nih, orang brengsek ketemu sama orang yang tidak patuh. Ya uang suap jadinya. Jadi, kita mesti rapikan diri kita sendiri, kemudian kita mengajukan permohonan pengembalian, kalau ditolak, kita bawa ke pengadilan, gitu. Biar dia tahu rasa, kita gugat ke pengadilan. Gitu, Pak, ya. Nah, thank you Pak Mora, semoga terbantu. Bapak Mora, apa konsekuensinya kalau kalah di pengadilan kok?
Konsekuensinya ya berarti kan keputusannya dia betul, ya kan? Kalau kita mengajukan pengembalian pendahuluan atau restitusi, kemudian kita ditolak nih. Nah, setelah ditolak kita menggugat ke pengadilan, kemudian kita kalah. Kalau kita kalah, maka keputusan penolakannya menjadi benar, gitu kan? Ya nggak apa-apa juga kan? Kan nggak masalah toh? Memang memang dia sudah putusan, sudah kita kalah gitu. Nah, jadi nggak ada masalah menurut saya sih. Dan lagi pula kan kita bisa belajar. Kita belajar dari pengalaman beracara di pengadilan. Jadi besok-besok kalau kita mengalami pengembalian pendahuluan lagi, kita kan udah nggak sembarangan lagi dia gitu loh. Kan dia juga udah mikir-mikir nih, kalau ini orang kita tolak lagi, bisa masuk ke pengadilan lagi nih, gitu loh Pak. Oke, thank you Pak Muara. Oke teman-teman, sudah lewat jam 9. Jadi saya terima kasih ke teman-teman semua ya, sudah menemani saya selama bertahun-tahun ini ya, kita live Instagram, tiada henti dan tiada libur kita ya, setiap minggu, tiap Senin. Pada akhirnya segala sesuatu kan ada akhirnya teman-teman ya. Dan sudah tiba saatnya saya untuk istirahat dan berlibur teman-teman ya. Jadi kembali lagi video ini buat Pak Bursok ya, kalau dia nonton, cuma nonton di awal-awal ada banyak beberapa nasihat buat Pak Bursok. Dan teman-teman kita masih akan ketemu ya, gua masih tetap aktif di live coaching gua, di kelas gua ya, kelas yang namanya lifetime membership ya. Teman-teman tinggal gabung ke lifetime membership ke www.pajakpajakpajak.com ya. Pajakpajakpajak.com, ada 3 pajak ya, 3 kali. Teman-teman tinggal bergabung, kita akan ketemu tiap hari Selasa malam. Tiap Selasa malam jam 8 malam, kita akan diskusi untuk akunting dan pajak. Oke teman-teman, terima kasih semua teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih semuanya. Mari semua, thank you.